Saya ini mungkin dari sekian banyak orang, saya salah satu yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Apakah karena urusan dosa? Tidak. Dosa bukan urusan saya. Berkali-kali saya tegaskan, saya tidak pernah mau ngurusin dosa seseorang. Dosa itu urusannya Tuhan dengan orang tersebut. Apakah karena takut nanti uang perpuluhan hilang? Oh, tidak. Walaupun saya sangat butuh uang, bagi saya Tuhan sudah mengatur berkat saya. Tuhan sudah tahu saya butuh ini, dan pasti Dia memberikan apa yang saya butuhkan. Pasti. Tidak perlu diragukan lagi. Ada satu cerita. Sebelumnya saya akan cerita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang WA saya, ada jemaat yang WA saya. Kalau dia bingung, bagaimana kalau dia nanti dipanggil Tuhan? Usianya sudah tua, Bapak Ibu, sekitar 70 lebih. Dan sudah mengalami sakit-sakitan lah. Dia tanya, Pak Pendeta, bagaimana kalau nanti saya dipanggil Tuhan ini bagaimana? Saya harus dimakamkan seperti apa? Dia bingung dengan kalau nanti sudah dipanggil Tuhan, dimakamkan bagaimana pemakamannya. Saya yang tahu kalau dia hidup di tengah keluarga yang belum percaya Tuhan, belum Kristen, tentunya saya akan mendatangi. Saya mendatangi dia ke rumahnya. Pertama disambut dengan baik. Yang kedua disambut dengan baik. Tetapi begitu saya pulang, dia WA seperti ini. Saya tidak mau dicampuri urusan keluarga saya. Karena Pak Pendeta datang, akhirnya rumah tangga saya hampir berantakan. Istri saya marah-marah karena saya didatangi pendeta. Saya jadi bingung, Bapak Ibu. Lah kenapa dia curhat kalau dia masih takut dengan keluarganya? Dia takut keluarganya marah-marah karena dia didatangi pendeta. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya orang Kristen itu tidak perlu bingung. Dia nanti kalau mati mau dikubur dengan cara apa. Di dalam kekristenan tidak pernah jelas, tidak dengan jelas mengatur bagaimana nanti orang Kristen setelah meninggal dia harus bagaimana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang Kristen itu sebenarnya paling gampang. Kalau dia hidup di dalam adat istiadat orang Ibrani yang seperti Yesus atau Lazarus, dia dikafani kemudian dimasukkan ke dalam gua. Ya seperti itu caranya. Ikuti saja. Ketika dia hidup di Bali mungkin yang disandarkan di pohon trunyan atau mungkin di Ngaben dibakar, ya tidak masalah, ikuti saja. Atau dia orang Tionghoa Kristen, dia harus dikremasi mayatnya, tidak masalah. Dikubur di Jawa seperti orang-orang Indonesia pada umumnya, ini tidak masalah. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan bagaimana jasad itu dikubur. Yang penting adalah ketika semasa hidup dia percaya Tuhan, itu cukup. Orang-orang Kristen ini kadang-kadang juga dia disibukkan dengan bagaimana, dibingungkan dengan bagaimana nanti. Tidak usah bingung. Tuhan tidak pernah memaksa kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kekristenan itu lahir di tengah budaya masyarakat dunia. Kekristenan ada itu bisa memanfaatkan budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Beralkulturasi mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, bahasa kerennya. Dia bisa hidup di tengah budaya Tionghoa. Kristen boleh hidup, bisa hidup dalam budaya Ibrani, budaya Jawa, budaya Bali, budaya Sunda, budaya Papua, boleh. Budaya Batak, boleh, tidak masalah. Selama dia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dia hidup dengan budaya apapun, tidak masalah, itu kearifan lokal. Dan itu tidak mempengaruhi keselamatan seseorang. Mau dikubur dengan gaya apapun, kalau dia percaya Yesus, ya selamat.
Tidak dikubur pun kalau dia percaya Yesus, ya selamat, tetap selamat. Nah, bagaimana seandainya ada orang Kristen yang dikubur bukan secara Kristen? Nah, saya tanya, dikubur secara Kristen itu bagaimana tuh? Apa harus pakai jas bagi laki-laki dan pakai baju putih bagi perempuan kemudian masuk peti? Tidak, itu budaya Eropa. Ya, orang-orang Kristen ya Eropa ya seperti itu dibawa ke Indonesia. Ya seandainya dia mau dimakamkan langsung, ya tidak masalah. Di Aben seperti di Bali, tidak masalah. Dimasukkan gua seperti orang Ibrani, ya tidak masalah. Tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita berpikiran orang Kristen harus dikubur seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Tidak ada keharusan. Di mana budaya orang tersebut ada, budaya di mana orang Kristen tersebut hidup di tengah-tengah budaya tersebut, dia boleh mengikuti budaya tersebut tanpa meninggalkan imannya. Itu yang terpenting. Yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen adalah percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Beriman kepada Allah Bapa, beriman kepada Roh Kudus, percaya Allah Tritunggal. Paling tidak kita mengerti pengakuan iman rasuli. Itu kunci kepercayaan iman Kristen. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kekristenan itu lahir dari satu budaya. Dan budaya di mana kita saat ini ada. Saya hidup di Indonesia, di tengah-tengah suku Jawa yang begitu banyak ya, banyak suku Tionghoa yang ada juga banyak. Tentunya kita juga mengikuti gaya hidup mereka, budaya Tionghoa, budaya Jawa. Atau mungkin saya juga punya banyak teman-teman dari luar pulau. Nah, kita menyesuaikan budaya mereka. Kita menyesuaikan dengan budaya hidup di mana kita ada. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Selama budaya itu tidak membuat kita mengingkari iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu intinya. Mau kita hidup bagaimana, ya tidak masalah. Selama tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita jalani saja. Jangan takut. Jangan mikir dosa enggak. Jangan sedikit-sedikit hidup kita itu dibingungkan dengan dosa. Sudah toh, jalani hidup selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan hukum positif dalam suatu negara, aturan dalam satu negara, jalani saja. Jangan mikir dosa. Dosa itu sudah ada yang nanggung. Dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Kalau sedikit-sedikit apa yang kita lakukan itu masih mikir dosa-dosa, bagaimana kita nanti akan berkembang? Bagaimana kita nanti akan bertumbuh dalam firman Tuhan? Bertumbuh dalam iman kita. Yang penting hidup itu sesuai dengan firman Tuhan. Begitu loh. Itu tidak akan berdosa. Ya Ibu ya. Kekristenan hidup di tengah-tengah budaya manusia. Jangan sampai kita lupa bahwa kita juga masih manusia. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadilah manusia yang ikut mikir bagaimana hidup menjadi berkat bagi sesamanya. Jangan sampai menyusahkan orang. Jangan sampai kehidupan kita itu menjadi beban bagi orang. Jangan sampai karena kita Kristen kemudian kita hidup yang berbeda dibanding orang-orang yang lainnya. Jangan sampai karena kita adalah orang Kristen kemudian kita tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menyingkirkan diri kita dari dunia, dari masyarakat, bagaimana fungsi garam dan terang dunia itu bisa kita lakukan? Jangan berbeda hanya karena kita orang Kristen. Kita punya iman, kita percaya Yesus. Nah, untuk memberkati mereka, tentu kita harus terjun di tengah-tengah mereka. Selama hidup kita normal-normal saja, selama hidup mereka normal-normal saja, saya rasa kita bisa memfungsikan hidup sebagai garam dan terang dunia. Tidak perlu mengucilkan diri dari sesama kita.
Jangan sampai mengucilkan diri dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus tetap menjadi garam dan terang dunia yang ada di tengah-tengah masyarakat dan menggarami mereka serta menerangi mereka. Saya nggak mau perpanjang, kiranya Tuhan menjaga langkah hidup kita. Jangan takut, jangan sebentar-sebentar mikir dosa, jangan sedikit-sedikit dosa. Dosa sudah ada yang nanggung. Yang menjadi tugas kita adalah hidup di dunia dengan baik. Jalani hidupmu dengan baik. Fungsikan hidupmu sebagai garam dan terang dunia, dan jalani hidup yang melimpah bersama dengan Tuhan. Amin.